Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini adakah teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ilyas. Oh, Ilyas kenapa, Jenab? Oh, sakit. Oke. Kita doakan Ilyas semoga cepat sembuh. Ya. Nah, ya. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat ya, kita sudah membahas tentang bakteri. Ada peran merugikan bakteri, tentunya bakteri bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Nah, apakah semua bakteri itu merugikan? Ya. Adakah bakteri yang menguntungkan? Ya. Coba peran menguntungkan dari bakteri itu apa? Ada yang bisa jawab? Oh, Fadilah, apa Dil? Dapat digunakan dalam proses pembuatan produk makanan atau minuman. Iya, ternyata bakteri ataupun jamur bisa pula dimanfaatkan dalam proses pembuatan produk makanan dan minuman. Contohnya apa? Ada yang tahu? Oh ya, keju, apa lagi? Yogurt, apa lagi? Apa lagi? Oh iya, tape, boleh. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ya. Nih. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada apa itu? Oh ya, tempe. Sudah sarapan belum tadi pagi? Oh, alhamdulillah. Ada apa lagi itu? Oh iya, kimchi. Makanan khas mana itu kimchi? Oh, Korea. Ada lagi apa? Oh ya, pizza. Ini favoritnya Rizky, pizza ya. Kemudian ada lagi? Terus? Iya. Sebenarnya apakah manfaatnya bagi tubuh kita? Ada yang tahu? Kaila, apa manfaatnya, Kai? Menyehatkan tubuh, Bu. Terus tempe juga sebagai protein untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ya, tentunya membuat kita kenyang ya. Selain juga untuk menyehatkan tempe. Nah, Ibu pernah wawancara dengan turis asing asal Australia. Wah, makanan favorit Indonesia ternyata tempe. Ternyata tempe ini proteinnya benar sangat tinggi, protein nabatinya ya. Protein sebagai berperan dalam mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Nah, kemudian bagaimana proses pembuatannya? Ada yang tahu mungkin? Tape misalnya. Ada yang tahu bagaimana cara membuatnya? Tape? Apa, Billy? Ya, pakai ragi. Ya, bolehlah Billy. Nah, ini adalah beberapa contoh produk makanan ataupun minuman yang pembuatannya membutuhkan peran dari jamur ataupun bakteri. Nah, yang di sini tentunya masuk dalam kategori produk bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Oleh karena itu, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya itu menciptakan sebuah produk bioteknologi konvensional berdasarkan bahan dari kearifan lokal sebagai salah satu solusi permasalahan materi inovasi teknologi biologi. Dengan indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern berdasarkan ciri khasnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan terkait perkembangan bioteknologi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan alternatif solusi yang tepat tentang permasalahan bioteknologi konvensional. Yang keempat, peserta didik mampu menciptakan desain produk dan contoh bioteknologi konvensional, produk yang kekinian berdasarkan bahan dari kearifan lokal sebagai salah satu solusi permasalahan inovasi teknologi biologi. Ya. Nah, sebelum ke berikutnya di sini Ibu ada sedikit video, silakan disimak ya.
Nah, ini video. Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita 133,54 juta jiwa, atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program pendidikan dan sosial. Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang adanya ledakan penduduk di Indonesia. Sekarang ada berapa jumlah penduduk di Indonesia? Iya, 270 juta, koma berapa tadi? 2,2 juta jiwa. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira apa dampak dari ledakan penduduk ini? Apa dampaknya? Oh, udah ada yang angkat tangan tuh, Cantika. Apa Cantika? Oh iya, selain ada pengangguran, tentunya penduduknya bertambah, otomatis kebutuhan pangan juga bertambah, ya kan? Jangan sampai negara kita ini karena penduduknya banyak, kekurangan pangan ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menangani atau mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan yang ada di Indonesia? Bagaimana cara mengatasinya? Oh, Hilmi, apa Hilmi? Kita harus kreatif, Bu, dan bisa membuat produk makanan, minuman menarik dan bergizi.
Oh, sebagai siswa ini selain pemerintah yang adanya program tentang pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai siswa menurut Hilmi harus kreatif ya Hilmi ya. Kreatif di sini harus bisa menciptakan produk, misalnya makanan ataupun minuman ya. Nah, misalnya itu disukai oleh banyak orang, bisa jadi menghasilkan ini kan ya, uang. Selain memenuhi kebutuhan pangan, dapat juga mendapatkan keuntungan secara ekonomi ya. Itu oke. Nah, salah satu produk kebutuhan pangan di sini yang berkaitan dengan bioteknologi tadi sudah kita simak bersama ya. Nah, di sini Ibu ada satu lagi video. Coba kalian simak ya. Tidak, buburnya nggak seputih. Oh, ini ada iklannya dulu. Nama kita putih pakai banget. Oh, terlalu keras. Yang suka keju, ayo bapak. Selain enak, olahan susu yang satu ini juga dikenal sebagai sumber hasil yang baik bagi tubuh. Keju juga mengandung sodium, kalium, magnesium, dan fosfor yang diperlukan untuk menghasilkan elektrolit yang menjauhkan kita dari bahaya kekurangan cairan. Nah, tiap-tiap negara punya resep dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam menikmati keju. Kayak di Kanada, di sini ada 33 varian keju loh. Kira-kira apa ya yang bikin beda? Cekidot yuk, Timon. Sebanyak 20.000 liter susu sapi diproduksi setiap hari. Susu sapi kualitas unggul inilah yang akan jadi bahan utama pembuatan keju. Selain itu, pabrik keju ini juga menggunakan susu kambing untuk membuat keju. Tapi produksinya tidak banyak karena penyuplai keju susu kambing masih sedikit, tidak sebanyak keju susu sapi. Susu yang disimpan akan mengalami proses fermentasi. Untuk mempercepat prosesnya, susu harus dicampur dulu dengan bakteria cultur dan ferment atau sejenis enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu. Selain untuk mengasamkan susu, proses fermentasi dengan mikroba ini juga bisa membunuh bakteri jahat yang merusak susu. Jadi susu bisa lebih awet. Nah, di dalam tangki berkapasitas 8.500 liter inilah susu akan dibentuk menjadi keju padat atau hard cheese. Proses pencampuran yang terjadi di dalam tangki akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga akan terbentuk endapan atau gumpalan-gumpalan susu. Selain menggunakan mesin, proses pengadukan susu ternyata masih ada yang menggunakan cara tradisional. Cara ini sengaja dipertahankan untuk menghasilkan keju dengan tekstur yang lebih lembut. Selain dari cara mengaduknya, perbedaan tekstur pada tiap-tiap keju juga bergantung pada kadar airnya. Dan keju yang lembut umumnya masih mengandung sekitar 50% air. Nah, ini dia hasilnya. Wah, seperti kembang tahu ya. Untuk keju jenis hard cheese, mencetaknya harus dengan alat press. Gumpalan susu dari tangki akan langsung dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke mesin press ini. Jenis keju hard cheese yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah keju cheddar. Pasti sudah tahu kan? Keju yang asalnya dari desa cheddar ini itu bentuknya lebih padat dan biasa digunakan sebagai campuran bahan pembuat kue. Selama 15 menit, mesin akan terus bergerak untuk mengisi tabung. Kemudian akan ada pre-press selama 5 menit untuk mengetahui berapa lama keju bisa ditekan. Mesin ini bisa mengisi hingga 200 tabung sekaligus loh. Nah, baru deh, tekan. Beratnya ini bisa mencapai 40 kg loh. Oke, kejunya sudah jadi tuh. Tapi masih tinggal seperti tahu. Tahap selanjutnya adalah penggaraman. Caranya dengan mencelupkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam untuk mempercepat proses pemadatannya. Selain itu, garam juga akan membentuk rasa dan aroma keju, sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Keju-keju ini masih harus dibiarkan lagi nih
dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan inilah yang akan menghasilkan amonia pada keju. Karena ada banyak gas amonia yang dikeluarkan, tapi semakin lama penyimpanannya, rasa kejunya justru semakin enak loh. Selama masa penyimpanan, keju juga perlu dicuci setiap 2 sampai 3 hari. Tujuannya untuk mencegah keju agar tidak kering, serta menjaga nutrisi bagi bakteri fermentasi untuk terus tumbuh. Untuk jenis keju lunak memerlukan waktu fermentasi sekitar 4 minggu. Sedangkan jenis keju keras memerlukan waktu hingga 2 sampai 3 tahun. Ya. Ya, siapa yang suka keju di sini? Yang suka keju? Ya, Najwa ya. Pantesan Najwa gemuk ya. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi ya, kira-kira jika susu sapi jumlahnya berkurang, dapatkah keju diproduksi? Itu yang pertama. Kemudian question yang kedua, mikroorganisme apa yang bisa membantu proses pembuatan keju? Nah, dan yang ketiga, selain keju, adakah produk makanan atau minuman dari bioteknologi konvensional? Tuliskan produk-produknya. Nah, nanti ini silakan kalian berdiskusi dalam kelompok, berikan jawaban, tuliskan di lembar kerja yang nanti Ibu sediakan. Kemudian silakan nanti tentunya tiap kelompok bisa menghasilkan atau membuat produk bioteknologi yang konvensional ini, yang nanti hari ini kita coba rencanakan produknya mau apa, kapan mau membuatnya ya, alat bahannya seperti apa ya. Maka kita coba bentuk kelompok ya. Ya, ini satu kelas Ibu bagi jadi 4 kelompok saja. Ibu sudah membaginya secara heterogen, ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Ini kelompok sudah, pembagian kelompok sudah ada di papan. Kelompok 1 Siti Zainab, Siva, Yelsa, Billy, Ilyas, Aulia. Kelompok 2 Kaila, Fadila, Sofi, Rizky, Elsa, Najwa. Kelompok 3 Cantika, Alda, Muhammad Hilmi, Iva, Chelsea, Fitria. Kelompok 4 ada Rosa, Rizka, Cynthia, Nazar, Fitria, dan Raska. Ya, silakan berkelompok, kemudian nanti tentukan 1 orang sebagai ketua kelompoknya. Ayo silakan berkelompok terlebih dahulu. Diangkat kursinya ya. Diangkat mejanya, diangkat. Ya, kelompok 1 Zainab dan kawan-kawan, ketuanya siapa? Oh, Zainab. Kelompok 2 Sofi. Kelompok 3 Cantika. Kelompok 4 Rizka. Oke. Sekarang mau Ibu bagikan lembar kerja yang nanti sebagai bahan atau panduan kalian dalam berdiskusi. Nanti yang diisi 2 aja ya, yang ini sama yang ini kan 1. Berapa anggotanya? 5. Hah? 1, 2, 5. Yang diisi ini 1 sama ini ya, yang lain nanti bantu browsing aja ya. Yang dikembali ke Ibu yang ini.
Ini berapa anggotanya? 6. Nah, silakan diisi. Ini kelompok 2 anggotanya berapa? Anggotanya berapa? 5. Oh, ketuanya Rizky. Yuk. Ini kelompok 1? Jenab. Ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini semuanya sudah pegang LKPD-nya, ya. Tadi ini videonya sudah disimak. Silakan berdiskusi tentang bagaimana permasalahan untuk menjawab 3 pertanyaan itu, ya, terkait dengan video tadi pembuatan keju. Kemudian yang kedua, nanti masing-masing kelompok menentukan produk apa yang mau dibuat. Tuliskan nama produknya di bagian A. Kemudian tentunya untuk membuat produk ini membutuhkan alat dan bahan. Tuliskan bahannya apa, butuh alatnya apa. Kemudian cara kerjanya bagaimana, silakan dituliskan dalam bentuk 1, 2, 3 sampai terakhir, ya. Setelah cara kerja nanti silakan tiap kelompok merencanakan kapan mau membuatnya, ya. Sekarang kan hari Jumat, kita ada jam biologi lagi hari Senin, maka ada waktu berapa hari? 2 hari. Tentunya nanti 2 hari silakan di rumah direncanakan mau hari Sabtu atau Minggu di rumah siapa. Nah, sehingga hari Senin produknya bisa dibawa ke sekolah untuk dipresentasikan dan juga dinilai atau mendapat tanggapan dari teman kelompok yang lain. Dan tentunya di rumah nanti prakteknya dibuat video, ya, dibuat video semenarik mungkin, ya. Nah, nanti videonya juga pertemuan berikutnya akan ditayangkan, ya. Ini tentunya untuk membuat atau menyusun produk, bagaimana produknya apa, cara buatnya bagaimana, tentunya kita butuh panduan kan, ya, butuh literatur. Bawa HP enggak? Ya, silakan bisa browsing ke internet atau ke YouTube. Misalnya tadi kelompoknya Cantika pingin buat apa tadi Cantika? Oh, pizza. Silakan cari literaturnya, atau di sini Ibu juga menyediakan literatur berupa electronic book. Nanti Ibu share di grup kelas kita, ya. Ini ada buku yang Ibu modul yang bahan ajar yang Ibu buat. Nanti silakan dibuka grupnya, Ibu kasih linknya. Ini ada petunjuk penggunaannya. Nah, di sini ada sejarah, ada pengertian bioteknologi, sejarah perkembangan bioteknologi, ada ruang lingkup bioteknologi, dan mikroorganisme di bidang bioteknologi pangan. Di sini ada beberapa produk makanan dan minuman yang dibuat dengan jasa atau dengan peranan mikroorganisme, bisa berupa jamur ataupun bakteri. Ibu kirim linknya ke grup kelas, ya. Silakan bisa dibuka HP-nya, buka grup kelasnya yang sudah Ibu kirim linknya, link e-book, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berdiskusi? Kenapa, Naswa? Oh, mengisinya itu LKPD-nya semuanya, tapi yang diisi boleh 2 saja. 1
untuk ibu, yang satu lagi untuk pegangan kelompok ya. Yang teman lain boleh bantu browsing dari Google ya. Ya. Kenapa Rizka? Iya nggak apa-apa, yang penting jelas tulisannya. Iya. Silakan ibu beri waktu maksimal 40 menit ya, atau 30 menit udah beres ya. Iya, silakan berdiskusi. Iya, iya kelas 10 kan kita kelas 10, tulis kelas 10. Tentukan produknya mau apa dulu, itu halaman pertama dijawab. Iya. Ayo silakan berdiskusi. Iya. Iya, jelas bisa. Kadar laktosa pada susu bisa mempengaruhi kualitas keju. Iya. Ya kok, produksi bisa, rasa iya. Ayo. Iya, tentunya. Raska, tolong tutup pintunya Raska. Pintu tutup. Ibu maaf. Pintu. Iya. Semua. Ini gimana bisa? Panci Sarina, Mas Rendo. Terus ini pertanyaan. Kompor. Ya, yang lengkap harus alat-alatnya, jangan sampai kececer. Ini wadah buat kayaknya toples aja. Ini ada nih yang screenshot ya. Wadah belilah di ada wadah di aku banyak yang kecil lah. Udah gitu doang. Terus buat itu harus pakai plastik atau mana? Ini ada di TikTok. Mau buat apa? Oh, seperti itu belum. Pizza boleh, donat juga boleh. Donat
Kalau donat gimana? Bisa. Donat kalau misalkan kurang nggak bisa ditambahin lagi. Kurang lagi. Nanti kalau bahan. Ya, didiskusikan. Tulisan yogurt gimana, Bu? Tulisan yogurt. Ya Allah. Rizky. Berarti yang konvensional tuh yang tradisional ya? Iya. Termasuk konvensional. Iya. Kamu maksudnya tahu condeng. Apa? Ballpoint. Ini nggak apa-apa warnanya merah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Satu udah. Waktu boleh keluar, mau boleh keluar buat minum. Mau kemana? Mau keluar ke dalam. Oh, mau ke belakang dulu. Boleh ke belakang. Buang air kecil, boleh silakan. Oh iya. Punten ya, Bu. Ya. Daun ini biasanya daun ini pisang. Tapi daunnya biasanya dilemesin dulu ya, dijemur dulu ya. Oh itu ya, boleh ya, biar nggak keras. Iya, harus ketutup kan, fermentasi harus tertutup rapat wajahnya. Dan tidak boleh terkena cahaya matahari. Jadi kalau ada wadah boleh nanti yang gelap ya. Iya, 3 hari berarti buatnya, boleh nanti pulang sekolah. Ya, yang dibutuhkan apa aja? Susu sapi, Teflon. Teflon. Teflon nggak? Teflon.
Ibu kalau duduk kelihatan nggak dari Zoom? Ibu kalau duduk kelihatan nggak dari Zoom? Dari sini kan? Dari Zoom kelihatan. Kalau duduk di kursi. Oh. Bahannya apa buat keju? Susu, Terus garam, sama air. iya ya. Air juga Kurang tahu. Coba tuh di literaturnya gimana? Coba lihat lagi videonya. Saya tadi lihat di video kok ada airnya. Iya ya. Tidak sepertinya. Coba lihat di buku ajar dan di internet. Udah di sama wadah. Kompor. Direbusnya sampai mendidih nggak? Iya mendidih. Sampai mendidih. Terus takarannya berapa untuk buat ini? 1 liter itu. Heeh. Oh ya, nah jangan sampai cukanya kebanyakan. Nanti nggak jadi. Terus takarannya. Garamnya berapa garamnya? Nah itu garamnya berapa? Secukupnya. Cukupnya. Ya mau dicoba ditulis. Iya cara kerjanya ditulis cara kerjanya. Iya cara kerjanya yang pertama. Bagaimana? Gram-gramnya. Boleh. Udah kagok. Iya nanti kalau misalnya gulanya kebanyakan atau raginya kebanyakan, ya kan? Jadi perbandingannya berapa? Perbandingannya. Oke. Bu, ini kejunya keju biasa atau mozzarella? Yang enak yang mana? Mozzarella. Mozzarella boleh. Bikin keju, nanti kejunya buat topping aku. Oh iya bisa tapi keju ya. Sorry. Terus
Kalau buat pizza misalnya dibawanya hari Senin, buatnya berarti kapan harus direncanakan ya. Jangan saya buatnya nanti sore dibawanya hari Senin. Kan bantat ya. Bukan bantat, apa namanya? Ini. Kelamaan ya, ntar rasanya berbeda kan ya. Harus direncanakan ya. Boleh hari Minggu, boleh. Iya. Suhu ruangan yang buat fermentasi suhu ruangan kan hangat, yang hangat aja bisa taruh di samping kulkas kan hangat ya, taruh di situ boleh. Atau kalau pakai toplesnya di apa selimutin pakai kain lap. Nah, itu kan menjaga kehangatan kan? Iya. Kalau punya termos yang kayak termos es, itu boleh dipakai, itu kan tertutup rapat kan. Kalau pakai toples biasa kayak Tupperware yang transparan, harus di pinggirnya diin kain. Tapenya mau tape apa? Singkong apa beras ketan? Apa ketan? Singkong. Iya. Lebih mudah ya dibanding beras ketan mah harus mudah. Ini yogurtnya, pakai 2 variabel ya. Ada yang pakai Biocool, ada yang pakai Yakult. Biocool dan Yakult bakterinya beda sama? Iya, beda ya. Beda ya. Nanti berarti hasilnya juga berbeda dari segi rasanya, mana yang lebih asamnya ya. Lebih enak yang mana. Ini panaskan susu hingga 180. bener 180, ayo. Panas banget. Enggak sampai ngegolak, Bu, cuman Iya, kalau 180 udah di atas mendidih. iya, jangan Coba sampai mendidih. jangan 80 kali, bukan 180. Ayo, salah ketik. Jangan sampai mendidih. Cuman anget doang kan. Kalau air mendidih berapa? 180. Kalau susu berapa? Suhu di susu ya? Dari kimia, suhu di susu. Jangan sampai ngegolak, berarti kalau udah ngegolak di ini ya, dimatiin. Terus gimana lagi caranya? Berarti nggak usah butuh termometer ya? Kira-kira aja ya? Iya. Boleh. Cuman anget Terus, doang kan ya? Terus didiin ke susunya begini. Terus habis masuk ke Biocool atau yang Biocoolnya. boleh. Kalau bisa nanti ngebawanya mau di wadah apa dibuat dalam es? Gak tau, Bu Jenab kayaknya nggak bisa ikut bikin, soalnya latihan musik. Bikin kapan? Iya, disempatin. Jangan minggu tuh, Dek. Bikin waktu biar bisa dibekuin. Kalau dibekuin bisa tahan lama. Mau di wadah juga boleh, mau diplastikin juga boleh. Kalau diplastikin temennya tinggal mudah kan nyicipinnya ya. Nah. Kayak kalau yang kita. ada selatan ya. Iya. Diisinya nanti atau sekarang? Ya sekarang kan buat panduan buat ngerjain di rumah kan. Udah di situ udah. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fadila, menuliskan jadwal pembuatan proyek. Nah, silakan berdiskusi kapan mau membuatnya, ya. Waktunya jam berapa, hari apa, di rumah siapa, ya. Iya. Apa kayak selain pizza bisa gak sih? Boleh, asal berbeda sama yang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Gak pizza. Kimchi boleh. Boleh.
Yang penting produk bioteknologi ya boleh. Oh, mau jadi apa buatnya? Soalnya Indra kan Terlalu? nanti apa kayak misal besok ya bikin ya takutnya kan buat hari Senin. Berarti kalau pizza buatnya harus misalnya minggu sore ya. Kalau minggu pagi boleh tapi diangetin ya. Ya. Iya. Tapi kalau misalkan besok bikin pizza, bisa lah. Kayak buat hari Senin ini. Tapi ya nanti kelamaan ya. Kalau dia angetin udah nggak enak ya. Ya boleh, coba diskusikan mau pizza boleh, mau selain pizza juga boleh. Gak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Oh yang penting beda sama kelompok lain ya. Hah? Iya diisi nih. Nah tadi ada ini masalah tadi kan ya. Jika susu sapi berkurang, di keju bisa diproduksi nggak? Bisa. Berkurang susunya, berarti produksi kejunya Bertambah. Berkurang. Oh. ya berkurang ya. Karena kan bahan utamanya susu sapi ya. Tuh nomor 1, nomor 2 apa soalnya? Guys, ini pakai ini cabai kering. Kayak Cabai kering itu dihalusin. Iya, kan ada di videonya bakterinya kan? Iya, apa bakterinya tadi? Tadi bakteri dalam pembuatan keju apa namanya tuh? Coba YouTube gue dan itu terus berarti dan itu ada produk udah jam keringat sapi dan airnya. Berarti tempe termasuk kan? Iya. Aku taunya ya si Juno itu tuh. Yang sama itu. Aku Juno. Tahu tuh ya yang dikasih. Oh iya. Apa nama bakterinya? Gak bisa bahasa Inggris Bu. Apa? Nama kimia Nama Latin. Nama Latin. Oh boleh. Gimana jadinya? Mati. Lactobacillus Dan lactis. Bulgarius. Bulgarius. Kalau makan ya udah kalian jadinya hari Minggu. Coba yang lain saya gitu. Nasi. Soalnya kimchi ini rendah kemauan gitu. Kalau misalkan kayak airan gitu kan bisa ditinggal gitu kayak yogurt. Udah. Nah, Ibu ini mainnya kelas 10 dan apa IPA 2? 10 aja. kelas 10 biologi gitu aja. Sudah? Cuma ini mah buat pas pembuatannya ya Bu? Iya buat satu, yang satu kasihin ke ibu, yang satu buat. Nggak usah sampai ini aja, biar poin nomor 3 kapan mau membuatnya. Udah. Ya, waktunya 15 menit lagi diskusinya selesai ya. Ya.
Iya. Acar bisa kan pakai cuma. Apa? Acar. Iya. Acar saja. Jadi Kan ini pakai bioteknologi itu membuat makanan dan minuman karena prosesnya membutuhkan proses fermentasi. Nah, fermentasi itu tentunya butuh bakteri ataupun jamur. Kalau acar ditambah cuka doang kan? Nggak bisa. Bisa tidak? Ya tadi kan mau buat kimchi. Kimchi itu Dulu pernah memang pas ibu kerja di kelas 12, ngediamin. pas ngajar di kelas 12, ya dan buat kimchi pernah. Kalau buat pizza hari Minggu juga bisa, Minggu pagi misalnya. Minggu pagi nanti disimpan di, kalau semalam simpan di kulkas ya. Nah pas mau bawa hari Seninnya dikukus lagi, kan jadi empuk lagi kan, iya kan? Kalau kimchi emang tahan lama kan, fermentasi semakin lama semakin ini kan ya. Misal buatnya mau besok, dibawa hari Senin, hari Selasa, bisa kan? Iya. Coba kalau acar dicari, acar produk produk bioteknologi bukan, coba. Kan acar nggak pakai ragi kan buatnya ya? Iya ada di sini. Mana? Produk acar mana, tulisan acar? Ini acar atau fermentasi. Oh gitu. Rencananya mau apa yang dibuat acarnya? Yang mau pakai wortel gitu. Di kandang. Oh itu berarti bikinnya 2 hari sebelumnya kan ya? Ntar Iya. semakin jadi asem ya? Iya. Itu produk ya? Iya. Iya boleh lah, nggak Boleh, apa-apa, boleh. Iya Boleh. boleh. Bener, tapi coba ibu lihat. Acar material yang gunting panjang. Sudah ditoples, mau dikeluarin tadi. Tahu gak sih acar yang Itu pakai biasa gitu? Nah itu apa? Sayuran apa? Timun kan? Iya, timun. Yang pondok acar. Timun pondok yang kecil-kecil yang segede gini. Ada yang juga gede. Oh nih, acar dibuat dari sayuran yang diproses fermentasi dengan larutan cuka dan garam, serta dibantu oleh cara buatnya gimana? Belum tahu. Mama aku tahu. Iya, mama aku juga tahu. Kan kayak cuka kan India juga kan pakai cuka gitu. Iya, kayak keju pakai cuka. Iya, kan? Nah, Berarti itu kan cuka itu kan ada bakterinya kan di situ, bakteri yang hidup di situ. berarti Boleh. Oke, terima kasih. Nggak kelihatan kan? Ganti lagi, udah ganti 2 kali ya? Boleh. Hah? Nah, iya nggak apa-apa. Atau dibalik, kalau bisa digelap taruh di bawah nggak apa nulisnya. Kalau nggak kelihatan dibaliknya boleh atau di bawahnya boleh. Tapi kalau misal mau pizza nggak apa-apa, bikinnya nanti yang dibawa mau acar aja. Bisa juga bisa sih, tapi emang harus lebih dekat ke hari bawahnya ya. Ya udahlah, acar nggak apa-apa. Udah selesai kelompoknya Jenab. Coba ibu pengen lihat hasilnya. Mau di mana buatnya? Mau di rumah siapa? Billy. Oh di rumah Billy. Oke. Kapan buatnya Billy? Hari Sabtu. Butuh susu sapinya berapa Billy? 200 2 liter. 2 liter.
Berarti untuk yang 1 liter untuk Biocool, 1 liternya untuk Yakult. Wadahnya pakai wadah apa? Tupperware. Jadi punya banyak pilih Tupperware. Nah Heri, lu jangan keras-keras. Nyanyi. Oh, enggak. Kita sebelumnya main. Oh, ibu main. Iya. Kita kemarin deh. Karena kemarin main di gimana balik? Enggak boleh sih. Enggak. Nah, di awal lah ya. Main lagi. Benar. Kayaknya ini beda. Iya tadi dia tuh. Di awal lagi. Iya di awal. Ini sudah? Kapan mau buat? Oh hari ini. Tahu perbandingannya berapa, singkongnya berapa, ragingnya berapa? Kok belum tahu perbandingannya berapa? Elsa pernah buat? Enggak tahu pernah. Caranya gimana langkah awalnya? Tutup aja pintunya Her. Pintu. Udah beres ya? Oke.
Gimana jadinya? Mau acar? Apa buahnya apa? Sayurannya apa yang mau dibuat? Timun. Oh iya. Enggak, anak itu apa jamun nih? Yang pakai kacang. Yang pakai bumbu. Berapa lama ini difermentasikannya? Semalam. Apa kali Bu bertambah juga supaya lebih asam. Di wadah tertutup berarti kan ya? Iya. Perbandingannya berapa? Berapa sayuran, berapa cuka gitu? Sini 1 buah timun, 1 buah wortel, 2 sendok teh cuka. Dikit banget. Dikit banget. Ya nanti kalau kurang asam tambahin. Oh, gue nggak sadar mah. Enak kan saya undangan. Tapi ngurangin air manisnya. Berarti hanya 2 timun sama wortel. Iya. Apalagi biasanya? Bawang merah. Bawang mah dimakan. Enggak kan? Dimakan. Oh dimakan. Bawangnya. Bawang merah. Bawang merahnya. Iya, bawang merah. Dimakan. Iya. Bukan bawang putih ya? Bukan bawang bombay ya? Oh, ibu nggak iya. suka bawang? Nah, iya, bumbu doang. Cabenya dimakan juga. Bisa, supaya pedas. Cengeknya, cengek yang hijau ya. Potong. Dipotong dua aja ya udah dipotong dua supaya pedas. Ini ada lagi ada lagi. Iya, 5 menit lagi ya. Sudah selesai? Ya. Harus benar-benar rigid pembuatan cara kerjanya supaya nanti tidak bingung ketika mempraktekkan ya. Kenapa? Ya beli, apa punya di rumah sendiri, ada kebunnya. Rizky ada kebun singkong. Kalau Rizky di rumah ada kebunnya, Gampang Bu dijawab banyak. Satu. mau buat berapa kilo? Ya nanti kan dites oleh teman-teman ya, jangan cuma 1 gelondong doang. Ini Bu maksudnya kan di Nanti buatnya yang agak banyak ya kan, teman lain, kelompok lain cobain. dipotong-potong atau masuk? Dipotong. Kalau peyem kan ini lebih baik dipotong supaya ngukusnya itu kan cepet empuknya. Kalau dipotong-potong 1 kilo aja cukup. Iya cukup sih. Tapi kalau Rizky aja makanya udah setengah kilo. Nanti kalau bisa setelah dikupas, dipotong-potong, di apa giniin pakai ini apa namanya pisau, dikerek-kerek gitu. Bukan kayak dibikin pori-pori gitu. Apanya? Boleh. Manisan pepaya. Oh iya boleh. Iya.
karena harus pas 90 menit. Ya, dicek lagi ya yang sudah selesai. Oh, Jenab udah selesai kelompoknya. Diteliti lagi ya, diteliti lagi. Ini juga sudah selesai. Kita tunggu kelompoknya Cantika yang belum selesai. Oke, karena semua kelompok sudah selesai kan ya? Nah, coba Ibu tanya kelompok 1, tadi kelompoknya siapa? Jenab. Mau membuat produk apa kelompoknya Jenab? Yogurt. Oh, yogurt. Kelompok 2? Tape singkong. Kelompok 3? Oh, nggak jadi pizza sama donat. Jadinya apa kelompok Cantika? Oh, acar. Kemudian kelompoknya Raska 4? Membuat keju. Oke. Nah, silakan nanti selama pembuatan nanti Ibu akan melakukan monitoring. Artinya akan menanyakan bagaimana adakah kendala atau kesulitan ya dalam proses pembuatannya atau hambatannya apa. Nanti Ibu bisa lewat WA ke ketua kelompok masing-masing ya. Dan silakan videonya dibuat sekreatif mungkin ya. Boleh nanti di bawahnya disertakan ada deskripsi atau tulisannya ya. Kemudian di awal ada anggotanya, misalnya Elsa siapa aja ya gitu. Kemudian produk makanannya buatnya yang agak banyak karena nanti akan dinilai atau akan dicicipi terkait rasanya, teksturnya oleh kelompok lain ya gitu. Oke, kiranya sekian pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran pada hari ini? Oh ya, Zenab silakan boleh berdiri. Zenab, apa menurut Zenab? Pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi konvensional adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk pembuatan makanan atau minuman. Iya, ya bagus ya Zenab ya. Jadi bioteknologi konvensional itu dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatan produk bisa makanan ataupun minuman. Ada yang mau menambahkan dari kesimpulan disampaikan Zenab? Ya, kelompok 4 Rizka. Ya. Ya. Iya. Itu tadi ditambahkan oleh Rizka terkait dengan bakteri Lactobacillus bulgarius dalam pembuatan yogurt dan bakteri Lactobacillus casei dalam pembuatan ya Yakult. Mungkin kalau kalian minum Yakult silakan dibaca di bungkusnya ada tulisan Lactobacillus casei ya kan? Nah, itu. Ya. Ini Ibu tambahkan terkait tadi sudah bagus kesimpulannya yang disampaikan Jenab dan juga Rizka ya. Silakan bisa simak di
di layar depan. Nah, jadi bioteknologi ini bisa kita simpulkan definisinya yaitu upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Nah, alasan digunakannya makhluk hidup dalam bioteknologi yang pertama karena makhluk hidup dapat berkembang biak sehingga jumlahnya semakin banyak. Yang kita gunakan ini berupa mikroorganisme yang berukuran kecil. Misalnya ragi itu kan jamur uniseluler, Saccharomyces cerevisiae kan ya. Nah, ataupun bakteri. Yang kedua karena dapat dikelola sehingga sifat tetap konstan. Tapi untuk membuat yogurt apakah bakterinya beri langsung bakteri? Tidak kan ya? Dengan menggunakan starter pada bakteri pada yogurt yang sudah jadi ya. Kemudian yang ketiga dapat diubah sifatnya sesuai keinginan manusia. Dan yang keempat dapat menghasilkan berbagai produk atau jasa. Nah, di sini macam bioteknologi. Maaf Anaya, sebentar. Oh, udah keluar. Sebentar, Ibu ajak sini deh. Nah, di sini ada produknya ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Rizka ataupun Jenab. Misalnya tadi ada keju, yogurt, mentega, roti, tempe, tape ya. Dan ternyata masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh produknya. Nah, misalnya di sini bahan bakunya susu sapi, jenis mikrobanya Streptococcus lactis, Lactobacillus burgarius, Candida sp, bahan pangan hasil fermentasinya bisa berupa kefir. Kemudian susu domba, ya, jenis mikrobanya Lactobacillus leishmani, bisa untuk yogurt. Susu kuda, nah, mikrobanya Lactobacillus burgarius, Streptococcus lactis bisa untuk pembuatan kefir. Kemudian bahan bakunya bisa kubis atau sayuran lain. Tadi misalnya kelompoknya Cantika ya. Nah, ini jenis mikrobanya yaitu Leuconostoc mesenteriodes dan Lactobacillus plantarum. Ini bahan pangan hasil fermentasinya berupa asinan kubis. Kemudian yang ketiga misalnya kedelai. Nah, kedelai jenis mikrobanya yaitu bisa Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Aspergillus sonyae, Saccharomyces roxy, Lactobacillus delburesci. Nah, ini bisa untuk pembuatan tempe, kecap. Nah, ini jamur ya, jamur yang bersifat uniseluler. Kemudian ada bungkil kedelai. Ada yang pernah makan bungkil? Bungkil kedelai tahu? Nah, bungkil kedelai ini bisa pula dibuat sebagai bahan pangan hasil fermentasi. Kemudian misalnya ini ada tepung gandum. Tepung gandum dengan jenis mikrobanya Saccharomyces exiguus, Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini bahan pangannya yaitu berupa roti, misalnya donat, pizza ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan bahan baku daging sapi, jenis mikrobanya yaitu Pediococcus cerevisiae dan Micrococcus sp. Ini hasilnya berupa sosis kering. Nah, ini beberapa produk hasil bioteknologi konvensional yang tentunya pernah kita konsumsi ya. Nah, ini.
Oke, jadi silakan untuk pembuatannya dibuat sekreatif mungkin ya. Nanti yang akan Ibu nilai ya. Yang akan Ibu nilai minggu depan, yang pertama dari produk yang dibawa tentunya rasa ya. Nah, rasanya bagaimana? Kemudian teksturnya bagaimana ya? Kemudian dari segi tampilannya, penampakannya ya, menarik atau tidak ya, itu dari segi untuk produknya. Kemudian yang kedua nanti tiap kelompok mempresentasikan video pembuatan produknya di rumah. Nah, tentunya dipresentasikan yang dinilai dari Ibu, yang pertama sistematika penyajiannya, kemudian penggunaan bahasa dalam presentasi, intonasi, kerjasama dalam kelompok, dan juga bagaimana kemampuan menjawab ataupun memberi tanggapan ketika ada teman kelompok lain bertanya. Maka silakan nanti lebih dimatangkan dalam pembuatan produknya dan dipersiapkan untuk presentasi hari apa? Iya, hari Senin jam 7 sudah di kelas. Nanti untuk 2 hari Sabtu Minggu Ibu akan melakukan monitoring, misalnya ke kelompoknya Raska, gimana pembuatannya, ada kesulitan atau tidak ya Raska. Kemudian juga untuk kelompoknya Cantika, kelompok Sofi, dan juga kelompoknya Zainab. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Iya, oke. Semoga nanti pembuatan produknya hasilnya sesuai yang kita harapkan. Ya. Tidak ada ditanyakan, sudah jelas ya? Kayaknya Raska sudah pin ke kantin ya? Iya. Iya, oke. Nah, sebelum kita sekarang jam berapa? Sebelum kita akhiri ya. Itu jam 10 ya, Zoom-nya udah habis ya gitu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Iya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Sampai ketemu hari Senin berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sama-sama. Ntar dulu. Jangan keluar dulu. Tuh, Zoom-nya selesai. Zoom-nya udah live ya? Zoom-nya. Iya. Zoom udah mati sendiri. Iya, tadi udah mati sendiri. Oh iya, sebentar ya. Zoom-nya udah mati sendiri ya, Apep ya? Karena dibatas sampai jam 10, tapi Ibu di record-nya 5 menit lagi baru keluar ya, karena harus 90 menit. Duduk dulu bentar, 5 menit lagi. Kemudian nanti itu dikumpulin. Ntar dulu. Yang ini gimana Bu? Kelas meeting. Apanya? Boleh sekarang mau keluar, boleh lah, nggak apa-apa, boleh. Ya silakan. Iya. Nanti LKS-nya kumpulin ke Ibu ya, LKS-nya. Ketua kelompok ke Ibu, ketua kelompok. Ketua kelompok ke Ibu. Sini ketua kelompok 1 siapa? Ini. Ini ya, ketua kelompok ini bawa bahan-bahan ini. Ini
Ini ambil bahan-bahannya di sini. Di belakang aja ya. Udah selesai ya dunia ya? Soalnya udah keluar. Ya udah. Ini ke ibu ini. Well, itu ya. Apa? Ini kelompok satu mau bikin apa tadi? Yogurt. Ada? Jangan mau main tuh. Main ya? Yang lain nanti kalau udah kelompok dua, sampai kalau pakai sudah diurus semuanya ya. Oke ibu, hari itu pasti lebih aja ya. Pilih lah. Ya udah. Ibu ini keibuin semua. Terus kelompok 3. Ibu kalau ini di mana? Itu dua. Tadi yang ada kabelnya siapa? Nah, sama gula. Ya udah ini dikasih tapi buktinya acar ya. Ya, gitu aja bagaimana? Nanti dibahas Ya, dijual. Pokoknya. Enggak. Lagi-lagi tentang Ngebut ya dong. kita dijual. Jual, beli. Gua makasih. Oh iya, Wazi, ibu beli teh pucuk, ambil satu-satu. Temennya juga gitu. Oh iya, di mana teh pucuk? Ini Bo. Bo. Yang di kardus. Kardus. Ini akan satu. Jadi gimana Bu? Yang di kardus di sini. Ini kan itu Bu. Ini Bu. Pilih. Oh iya. Ambil satu-satu. Ibu, tadi kan ibu tanya yang kalau buat bikin apa itu singkongnya berapa sama raginya berapa? Kata Elsa kalau singkongnya 1 kilo, raginya itu 4 kayak gitu. Ya udah beli dua lagi berarti. Iya. Iki atuh. Temennya suruh ambil nanti di sini. Bagiin aja apa Bu? Yang itu kan 24 nih. Kalau keluar tuh yang itu tuh. Bansos. Tuh Ciraka panggilin, Angka panggil. Bansos. Ambil. Yang belum. Berapa butuhnya berapa buat beli itu? Oh, singkong doang ya? Singkong mah paling murah lagi. Kalau misalkan sekilo Sudah 30 menit belum? Semenit lagi ya? Politik 90 menit tergantung. Itu kalau yang gede dari awal tadi. Di ibu mah tinggal 1 menit lagi. Di situ bisa nggak terdetek jamnya? Enggak ya? Ini raginya bukan Bu? Ini itu bikin Berarti tinggal beli singkong aja ya Bu? Iya. Singkong paling sekilo. berapa? Sekilo berapa singkong? Sekilo nggak sampai 10.000 paling. Oh, ini 10.000. Tambahin bu kasih berapa? Nggak sampai 10.000. Ini bu kasih 20 lah ya. Buat ngerebusnya juga ya. Ya. Oh, buat beli Terima ya, Bu. Temennya yang belum ambil minum ambil ya. Ini ada lebih Bu. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Senap ambil minum dulu. Ya Ibu udah. Digugurin nggak? Nggak kan? Senap? Iya, Bu. Digugurin nggak? Enggak Ibu. Alhamdulillah. Siapa yang mau beli?
aja. Jam 2 hari. Mana sama orang? Murah. Ibu makasih banyak. Oke, ya. Yuk. Nah. Yuk. Maaf ya jadi ganggu nih. Ibu. Ini